Oke, kita langsung masuk saja ke sesi yang kedua bersama Dr. Rizky. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi, kita kenalan dulu ya dengan Dr. Muhammad Rizky Akbar, Magister Kesehatan, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan. Selamat malam, Dr. Rizky. Selamat malam, Dinesia. Gimana dokter? Kabarnya baik ya dok ya? Alhamdulillah baik. Iya dokter. Sebelum masuk ke materi, mungkin saya akan membacakan CV dokter terlebih dahulu ya dok. Oke. Iya, ini untuk CV dari narasumber kita yang kedua pada malam hari ini, yaitu Dr. Muhammad Rizky Akbar, Magister Kesehatan, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan menempuh pendidikan S2-nya di Magister Kesehatan Universitas Pajajaran Bandung di Ilmu Kedokteran Dasar. Lalu beliau juga telah menyelesaikan pendidikan spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah di Universitas Indonesia. Lalu beliau juga menjadi konsultan ekokardiografi Kolegium Perki Jakarta pada tahun 2013 dan Dr. Rizky ini juga telah menyelesaikan pendidikan S3-nya di Universitas Pajajaran Bandung. Lalu untuk selain dari pendidikan, lalu ada juga beberapa organisasi dari Dr. Rizky ini, yaitu beliau menjadi anggota ID, anggota PERKI, Indonesian Society of Hypertension, Indonesian Society of Echocardiography, European Association of Cardiovascular Imaging, Asian College of Cardiology, dan sekarang menjadi Kepala Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Betul ya dok ya? Betul. Oke, kita langsung masuk saja mungkin ya dok ke sesi materinya. Apa dokter? Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan ya? Sudah ada dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Sinaps yang sudah mengundang saya pada malam hari ini ya. Terima kasih juga buat Dinesia sebagai moderator yang sudah memberikan pengantar sebelum saya mulai berbicara. Jadi tadi kita sudah dengarkan Dr. Rin ya menyampaikan mengenai pembacaan EKG. Itu Dr. Rin sampai kasihan ngebut itu ya karena harusnya materi yang itu mungkin bisa berhari-hari, tapi harus disampaikan dalam waktu hanya kurang lebih 1 jam ya. Mudah-mudahan sih cukup tertangkap lah ya, karena mungkin bagi teman-teman yang malam ini hadir, saya rasa sudah pernah belajar EKG ya. Oke. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rin bahwa sebelum kita memulai membaca EKG itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Biasanya kita menyebutnya sebagai layak baca. Artinya kalau syarat-syarat ini dipenuhi, baru kita boleh menginterpretasi. Tapi kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi, jangan diinterpretasi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa EKG adalah alat bantu diagnostik. Kalau kita memberikan informasi yang salah, maka bisa jadi diagnosis yang kita tegakkan menjadi salah. Hingga akhirnya mungkin terapi yang diberikan juga menjadi salah. Jadi tadi sudah disampaikan harus ada nama, usia, jenis kelamin, ras, tanggal, waktu ya. Ini penting ya karena apa? Karena kalau teman-teman mungkin lihat hewan juga bisa di EKG. Ya, kucing, anjing, kuda itu semua bisa di EKG. Dan sayangnya gambaran EKG-nya juga seperti ini gitu. Jadi kalau nanti ada orang jahil gitu ya, dia mungkin meng-EKG kucingnya, kemudian minta saudara untuk baca, kemudian saudara baca, ternyata bukan EKG manusia, ternyata EKG kucing gitu. Jadi makanya perlu ada informasi awal. Yang lain adalah juga harus dinilai mengenai kecepatan, kalibrasi, kemudian penempatan lead ya untuk tadi menentukan apakah sudah dipasang dengan benar atau tidak, kemudian ada artefak atau tidak ya. Nah, kemudian banyak hal yang harus kita nilai pada saat kita menginterpretasi EKG. Mulai dari irama dasar sampai yang terakhir tadi disampaikan juga oleh dokterin adalah
menghitung QTC interval. Jadi memang saya yakin mungkin bagi teman-teman semua yang mungkin baru pada tahap belajar, ini memang memerlukan waktu. Tapi intinya jangan menyerah gitu ya. Bisa jadi mungkin sekarang satu EKG perlu waktu 1 jam, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah lama-lama, saya yakin kemampuan kalian akan semakin meningkat, sehingga untuk membaca satu EKG mungkin hanya perlu waktu beberapa detik atau beberapa menit saja. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh moderator, saya akan mengajak teman-teman semua untuk lebih aktif dengan menyajikan kasus yang disertai dengan gambaran EKG. Saya mengharapkan teman-teman silahkan jawab apa sajalah, nggak usah takut ya, mau salah mau benar, ini kan bukan ujian. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman menjawab belum sesuai, nanti kita akan bahas sehingga teman-teman tahu. Kalau menjawab sudah sesuai, artinya teman-teman sudah menguasai dengan baik ya. Oke, kalau misalnya nggak tahu secara spesifik, teman-teman boleh jawab saja misalnya dengan ini EKG normal atau EKG abnormal, gitu ya. Jadi nggak usah takut, aduh ini apa gitu ya. Mau coba-coba juga boleh, nggak apa-apa. Misalnya, ini feelingnya kayaknya abnormal nih, boleh. Ini feelingnya normal, boleh, nggak apa-apa. Ya, jawab aja dengan bebas. Nanti kita akan bahas secara perlahan ya. Oke. Ya, saya akan mulai dengan kasus yang pertama. Ini adalah ada seorang petugas polisi berusia 40 tahun yang dirujuk ke pusat pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan medical check up secara rutin. Tentu saja biasanya kalau pada pelayanan medical check up itu kita biasanya melakukan EKG 12 lead ya. Saya akan tunjukkan gambaran EKG-nya seperti ini. Silahkan teman-teman untuk melihat, mencoba menginterpretasi. Ini dianggap sudah layak baca ya, walaupun mungkin tadi tidak ada nama, tidak ada segala, tapi dianggap ini sudah layak baca. Silahkan teman-teman memberikan pendapatnya, apakah ini normal atau abnormal. Kalau abnormal, kira-kira kelainannya apa, gitu ya. Oke. Teman-teman tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Rizky. Buat teman-teman yang mau menjawab, yang ada di Zoom, boleh langsung raise hand terlebih dahulu ya, sebelum nanti saya unmute. Buat teman-teman yang ada di YouTube juga boleh banget menjawab yang ada di kolom komentar untuk dari case yang pertama ini. Kira-kira jawabannya apa ya? Ini normal atau kelainan? Mungkin seperti itu ya dok, karena Ya, mau benar ataupun salah juga gak apa-apa ya dok, yang namanya juga apa-apa. kita sama kita belajar malam ini. Iya. Jadi buat teman-teman jangan ragu, mungkin ada yang mau menjawab dulu untuk dari case yang pertama, kira-kira ini EKG-nya kelainannya apa ya? Atau ada yang mau menyatakan saja normal atau abnormal nih? Boleh. Iya, ini sudah ada nih. Namanya Nur Indah Oktaviani. Mau jawab dulu mungkin? Mana kita coba unmute ya. Oke. Nur Indah. Oke. Coba. Ada yang menjawab normal, ada yang menjawab abnormal, Banyak. ada yang lebih spesifik menjawab kebalik lead-nya. Oke, ECG terbalik. ECG terbalik apanya nih, kertasnya atau apanya? Oke, ada yang menjawab abnormal, aksisnya RAD. Banyak salah Oke, pemasangan juga. sadapan terbalik, salah pemasangan lead mungkin. Dextrokardi, oke. Insufisiensi lateral terbalik abnormal. Oke. Masih ada yang mau coba menjawab? Hadapan ekstremitas terbalik katanya. Oke. Ada yang jawab sinus takikardi juga. Sinus tachycardia, oke. Ada yang jawab dextrokardi. Dextrokardi, oke. Iya. Ya, saya lihat beberapa teman mungkin ada yang sudah menjawab dengan tepat ya, tapi beberapa ada juga yang mungkin belum pas, nggak apa-apa. Nanti kita lihat ya, apa sih sebetulnya jawabannya ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah secara aktif mau menyampaikan pendapatnya ya. Oke. Mungkin kita langsung lanjutkan saja ya.
Kelihatannya sudah cukup banyak nih yang memberikan pendapat. Oke. Jadi kita lihat ya. Jadi kalau lihat gambaran EKG ini iramanya si sinus ya. Karena ada P yang diikuti oleh QRS kompleks. Tadi ada beberapa yang menjawab katanya sinus tachycardia oke, karena kalau kita pakai aturan dengan kecepatan standar ini jarak R ke R-nya kurang dari 3 kotak ya. Ini adalah sinus tachycardia. Oke. Hanya mungkin kalau teman-teman lihat, coba ya, ada beberapa hal atau poin yang mungkin bisa menjadi clue. Apakah sebetulnya ini adalah gambaran EKG yang normal atau tidak normal ya. Yang pertama adalah, oke, ternyata di lead 1 ini itu ada gambaran inverted. Ya, biasanya kalau di lead 1 kan tidak inverted, tidak negatif ya. Oke, sementara di lead 2 dan di lead 3 itu terbalik. Karena biasanya di lead 2 itu dia sebentar saya. Oke. Kalau di lead 1 itu kan biasanya harusnya positif. Kemudian di lead 2 dan lead 3 terbalik karena biasanya gambaran yang ada di lead 3 ini biasanya ada di lead 2. Sementara gambaran yang ada di lead 2 itu biasanya ada di gambaran di lead 3. Biasanya yang ada Q kecil sendirian itu biasanya ada di lead 3 ya. Berikutnya adalah oke. Nah, sementara di lead AVR dengan AVL dia terbalik, kemudian di lead AVF-nya adalah tidak berubah ya. Jadi ini tadi beberapa teman-teman sudah menjawab ini adalah kesalahan penempatan lead antara lead yang harusnya di tangan kanan dengan lead yang di tangan kiri. Jadi ini adalah LA, RA, ECG lead reversal. Oke, kita lihat alasannya ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingat tadi bahwa pada saat kita belajar mengenai EKG itu kita mengenal apa yang disebut sebagai Eindhoven triangle ya. Jadi tangan kanan, tangan kiri, kemudian kaki kiri, maka akan terbentuk 3 lead. Lead 1 dari tangan kanan ke tangan kiri, lead 2 dari tangan kanan ke kaki kiri, dan lead 3 dari tangan kiri ke kaki. Kemudian ada 3 lead yang lain, AVR mengarah ke tangan kanan, AVL mengarah ke tangan kiri, dan AVF yang mengarah ke kaki. Ya. Nah, kemudian, nah ini yang biasanya kita kenal ya, ada bipolar lead, itu sebagai voltase perbedaan antara 2 elektrode. Jadi tangan kanan, tangan kiri itu lead 1, tangan kanan, kemudian kaki itu adalah lead 2, dan tangan kiri ke kaki itu adalah lead 3. Ada juga yang disebut sebagai augmented unipolar lead, itu lead AVL, AVF, dan AVR. Jadi kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman tolong perhatikan mengenai arah vektornya, kemana dia negatif, kemana dia positif. Jadi kalau yang lead 1, maka dia dari tangan kanan ke tangan kiri. Itu adalah nilai positif. Kalau nanti terbalik, maka dia menjadi negatif. Lead 2 itu dari tangan kanan ke kaki. Ya, dari atas ke bawah itu yang positif, kalau terbalik nanti akan menjadi negatif. Yang lead 3 itu dari tangan kiri ke kaki. Itu juga yang bernilai positif. Ya. Sorry. Oke. Sebentar. Oke, jadi yang lead 3 itu dari tangan kiri ke kaki, itu juga dari atas ke bawah itu bernilai positif ya. Sementara AVF itu ke kaki, AVL ke tangan kiri, dan AVR adalah ke tangan kanan. Jadi kalau kita gambarkan secara skematis kurang lebih seperti ini. Ya, lead 1 akan ada di atas, lead 2 di samping kanan, lead 3 di samping kiri, AVR ada di kanan atas,
AVL ada di kiri atas, serta AVF ada di kaki atau di bawah ya. Nah, kembali lagi kepada masalah kesalahan penempatan lead. Secara umum bahwa kesalahan penempatan lead itu bisa menimbulkan masalah karena apa? Karena dia bisa seolah-olah EKG yang kita baca itu memiliki kelainan, sehingga interpretasinya menjadi salah ya. Pada saat kita melakukan perekaman EKG dengan kesalahan menempatkan lead, maka ada beberapa gambaran. Yang satu biasanya gambaran lead yang saling tertukar. Dua adalah gambaran di mana gelombang-gelombang atau kompleks QRS yang seharusnya dia positif, itu menjadi kebalikannya atau menjadi negatif. Atau ada juga lead-lead yang tidak berubah, ya tergantung dari posisi awal maupun vektornya. Kita akan lihat satu persatu ya. Ini kalau misalnya yang terbalik adalah antara tangan kanan dan tangan kiri. Jadi lead kanan ini akan menjadi tangan kiri, sementara yang di kiri itu akan menjadi tangan kanan. Demikian juga dengan AVR dan AVL-nya itu dia akan menjadi terbalik. Karena arah vektornya itu biasanya dari kanan ke kiri, maka kalau kita lihat dia akan bergerak dari yang kanan ini menjadi ke kiri sehingga dia terbalik dari arahnya. Akibatnya lead 1 itu akan menjadi inverted atau negatif. Kemudian lead 2 itu dibentuk oleh tangan kanan dan kaki. Jadi dia akan berada di posisi yang umumnya ditempati oleh lead 3. Sementara lead 3 itu akan menempati posisi yang biasanya ditempati oleh lead 2. Dengan demikian, posisi lead 2 dan lead 3 akan menjadi tertukar. Adapun AVL juga akan berpindah tempat, AVL juga berpindah tempat, saling menukar, sementara AVF itu dia tidak berubah. Jadi kalau kita lihat kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi tadi ini saya tunjukkan gambaran yang normal di sebelah kiri, sementara yang kanan adalah gambaran yang terbalik. Jadi kalau kita lihat, di lead 1 biasanya QRS kompleksnya, gelombang P-nya, gelombang T-nya dia positif semua, tetapi pada LA dan LA reversal, itu dia akan menjadi terbalik. Baik QRS kompleks, gelombang P maupun gelombang T. Kemudian lead 2 dengan lead 3 itu akan saling tertukar. Jadi yang tadinya lead 2 akan diisi oleh gambaran lead 3. Yang lead 3 akan diisi oleh gambaran lead 2. Demikian juga AVR dengan AVL akan menjadi terbalik. Jadi yang biasanya AVR-nya QRS kompleksnya ke bawah seperti ini, dengan T inverted, gelombang P juga negatif, itu akan menempati posisi di AVL. Sementara gambaran AVL itu akan menempati di posisi AVR. Nah, jadi kembali lagi ke case yang tadi, itu sebetulnya adalah gambaran di mana terdapat kesalahan penempatan lead antara tangan kanan dan tangan kiri. Nah, jadi clue-nya, nah yang biasa digunakan yang mudah, kalau teman-teman menemukan bahwa pada lead 1, semua gelombang maupun QRS kompleksnya menjadi negatif. Ya. Kalau tidak semuanya, kita masih berpikiran yang lain. Ya. Misalnya katakanlah QRS kompleksnya yang negatif, tetapi gelombang P dan gelombang T-nya positif, maka itu kita berpikiran yang lain, bukan sebagai LA atau RA reversal. Kemudian lead AVR-nya umumnya menjadi positif, seperti yang tadi, karena dia harusnya adalah gambaran dari AVL, dan biasanya seolah-olah atau akan tampak gambaran aksis yang sangat jelas ke arah kanan. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi, nah ini aksisnya ke kanan karena gelombang QRS kompleks di lead 1-nya dia negatif. Ya. Oke. Ini kalau yang terbaliknya antara tangan kanan dengan tangan kiri. Bagaimana kalau yang terbaliknya antara tangan kiri dengan kaki kiri? Nah, jadi sekarang kita lihat. Yang tangan kanan dia tidak berubah, ya, AVR-nya tetap.
Tetapi yang menjadi kebalikan adalah AVF dengan AVL. Jadi tentu saja nanti posisi AVF akan menjadi AVL, AVL akan menjadi AVF. Nah, kembali lagi kepada prinsip awal. Lead 1 itu adalah perbedaan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Kalau tangan kirinya jadi ke bawah, maka lead 1-nya juga akan menjadi ke bawah dengan tetap dia arahnya positif, tetapi posisinya itu akan saling bertukar dengan posisi lead 2. Lead 2 itu adalah tangan kanan kepada kaki. Jadi nanti akan terlihat bahwa di lead 1 itu adalah gambaran lead 2, sementara di lead 2 itu akan terjadi gambaran di lead 1. Bagaimana dengan lead 3? Lead 3 kita tahu bahwa dia adalah dari LA ke kaki. Tapi karena sekarang posisinya berubah, maka arah vektornya menjadi terbalik. Yang tadinya positif akan menjadi negatif. Sehingga nanti teman-teman akan lihat di lead 3, itu gambarannya adalah gambaran negatif. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, lead 3 menjadi inverted, lead 1 dan 2 saling tertukar, lead APL dan AFF juga saling tertukar, sementara di lead APR dia tetap tidak berubah. Kita lihat gambaran EKG-nya seperti apa. Nah, ini gambaran yang kiri, sekali lagi ini adalah gambaran yang normal. Sementara gambaran yang kanan, ini adalah yang terjadi perubahan akibat kesalahan pemasangan antara elektrode di tangan kanan, tangan kiri dengan elektrode yang ada di kaki. Ya, jadi perbedaan antara elektrode yang dipasang di tangan kiri dan yang dipasang di kaki. Kita lihat lead 1 dan lead 2-nya saling tertukar. Lead 3-nya menjadi inverted, semua kompleksnya P-nya terbalik, QRS kompleksnya negatif, T-nya terbalik, ya. Kemudian AVR tidak berubah. Karena tadi lead yang tangan kanannya kan tetap ya, tidak mengalami perubahan, sementara AVL dengan AVF itu saling tertukar. Ya. Oke, jadi sekali lagi akan teman-teman lihat seperti ini ya. Jadi kadang-kadang ini membuat kita menganggap ini juga normal karena apa? Di lead 1 seolah-olah dia seperti yang normal, aksisnya juga normal gitu ya. Kemudian di AVR-nya juga kalau mengikuti ketentuan, lead 2 harus kompleks QRS ke atas, lead AVR harus kompleks QRS ke bawah, seperti yang juga normal. Tetapi begitu teman-teman lihat di lead 3, maka dia ada keanehan. Kenapa? Karena kok P-nya terbalik, QRS kompleksnya terbalik, kemudian gelombang T-nya juga terbalik. Jadi clue-nya itu biasanya ada di lead 3 ini. Oke. Nah. Jadi sekali lagi ini poolnya lead 3 completely inverted untuk semua kompleks. Mau gelombang P, mau gelombang QRS kompleks maupun gelombang T. Dan gelombang P itu biasanya akan tampak lebih besar di lead 1 dibandingkan dengan lead 2 ya. Tapi yang sekali lagi yang menjadi kuncinya itu ada di lead 3. Sekarang bagaimana kalau yang terbalik adalah tangan kanan dengan kaki. Jadi prinsipnya sama. Kalau tangan kanan dengan kaki yang terbalik, maka lead kiri AVL yang ada di tangan kiri yang tidak berubah. Jadi lead APL itu dia tidak berubah. Nah, sekarang kita lihat. Lead 1 itu adalah antara tangan kanan dengan tangan kiri. Karena tangan kanannya leadnya jadi ada di bawah, sementara tangan kirinya tidak berubah, maka vektornya menjadi terbalik. Yang arahnya harusnya dari atas ke bawah, atau yang tadinya dari kanan ke kiri, sekarang jadi dari bawah ke atas, sehingga dia menjadi negatif. Lead 2 itu biasanya kita dapatkan dari tangan kanan yang ada di sudut kanan kepada kaki. Jadi posisinya sih tetap, tetapi arah vektornya menjadi berubah karena sekarang lead tangan kanan ada di bawah serta lead kaki ada di atas. Jadi dia vektornya menjadi kebalikannya sehingga lead 2 juga akan negatif. Sementara lead 3 itu berasal dari tangan kiri ke kaki kiri.
ini juga harusnya arahnya biasanya dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah, tetapi sekarang dia arahnya adalah kebalikan dari yang seharusnya, dari kiri ke sebelah kanan, sehingga lead 3 pun dia vektornya akan negatif. Jadi kalau kita simpulkan seperti tadi kita lihat, lead 2 menjadi inverted karena negatif, vektornya berubah. Lead 1 dan lead 3 selain dia inverted, tempatnya juga akan tertukar. Lead AVR dengan lead AVF itu akan bertukar tempat, sementara lead AVL itu dia tidak berubah. Ya, kita lihat gambarannya. Jadi kalau kita bandingkan seperti yang tadi, lead 1 dengan 3 ini yang tertukar. Ya, jadi gambaran di lead 1 dengan lead 3 itu yang tertukar, tapi tetap dia inverted semuanya. Demikian juga dengan lead 2, dia akan inverted. Ya. Kemudian AVL ini yang tidak berubah, sementara AVR dengan AVF itu dia akan tertukar. Jadi yang seharusnya di AVR ini arah ke kompleks QRS ke bawah, semuanya ke bawah, sekarang akan tampak sebagai kompleks yang arahnya positif. Sementara di AVF yang harusnya kompleksnya arahnya positif, ini akan menjadi kompleks yang arahnya negatif. Oke. Itu ya. Jadi untuk teman-teman kuncinya pada saat yang tertukar adalah lead di tangan kanan dan di kaki, teman-teman akan lihat di lead 1, 2, 3 dan AVF semuanya adalah inverted. Baik gelombang P, QRS kompleks maupun gelombang T. Sementara di lead AVR itu dia akan tetap menjadi upright ya, tertukar dengan apa yang ada di APF. Nah, teman-teman harus memikirkan ini sebagai satu kelainan karena apa? Karena umumnya kalau dia bukan murni kelainan kesalahan penempatan lead, maka yang akan berubah biasanya hanya QRS kompleksnya saja kalau dia menjadi negatif. Sementara gelombang P serta gelombang T-nya dia tidak akan berubah. Gelombang P-nya tetap positif, gelombang T-nya tetap positif, QRS kompleksnya saja yang mungkin kemudian menjadi negatif. Tetapi pada kesalahan penempatan lead, karena arah vektornya semua berubah, bukan hanya untuk QRS kompleks saja, maka baik gelombang P, gelombang T, maupun QRS kompleks, dia akan menjadi inverted, akan menjadi negatif. Oke. Nah, ini kurang lebih ringkasannya ya. Bila yang tertukar adalah tangan kanan dengan tangan kiri dengan kaki, tangan kanan dengan kaki juga bila ada perubahan secara clockwise maupun anti-clockwise ya. Oke. Mungkin sekarang kita akan masuk kepada kasus yang kedua ya. Ini ada seorang wanita berusia 21 tahun yang dirujuk untuk medical check up sebelum dia bekerja ya. Kemudian selama ini dia tidak memiliki keluhan apapun, walaupun kadang-kadang dia suka mengeluh ada nyeri di bagian perut sebelah bawah. Sekali lagi karena ini medical check up tentu saja akan dilakukan pemeriksaan EKG 12 lead dengan hasil seperti ini. Nah, kira-kira apa nih? Mungkin teman-teman sesudah tadi ada penjelasan dari saya maupun melihat gambaran EKG ini bisa menduga kira-kira apakah ini normal atau tidak normal. Kemudian kalau tidak normal, kira-kira apa yang menjadi tidak normalnya? Silahkan. Oke, teman-teman di sini boleh langsung jawab untuk case yang kedua. Sudah ditampilkan gambaran EKG-nya. Untuk teman-teman yang ada di Zoom maupun di YouTube boleh banget menjawab untuk gambaran EKG yang kedua. Kira-kira ini ada kelainan atau tidak ya? Coba mungkin teman-teman ada yang mau mencoba langsung menjawab menjawab dari EKG yang kedua atau mau ngetik jawabannya di kolom komentar juga boleh. Oke, saya kasih waktu untuk 2 menit untuk menjawab case yang kedua. Kira-kira ini gambarannya apa ya?
Betul, nggak apa-apa kok mau benar atau salah. Di sini kita sama-sama Ya. belajar. Oh, sudah ada nih yang menjawab dari atas nama Gias Ulinuha. Ada yang mau langsung jawab langsung, mungkin menjelaskan kira-kira kelainannya ada di mana aja. Coba kita Oke. coba. Oh, ada lagi nih yang Oke, menjawab. yang Tidak tadi ada yang normal. jawab Ah, yang dextrokardi, satu dan kedua yang itu jawab tidak normal karena yang ke satu dan kedua itu hasilnya negatif, yang ketiga positif. Oke, masih ada yang lain yang mau mencoba menjawab? nggak apa-apa teman-teman, ayo kita coba aja. Pak, mumpung langsung ada ahlinya, nanti dijelaskan dextrokardi. Dextrokardi, oke. Ada lagi yang mau menjawab? Waktunya 1 menit lagi ya. Oke, kira-kira selain dextrokardi ada yang jawabannya berbeda, mungkin teman-teman nggak apa-apa langsung aja dijawab. Oh, ini katanya dok ada yang mau, oh nggak jadi. Oh, nggak jadi. Ada Udah yang mau resen nggak jadi, langsung, iya udah turun lagi. Lah, nggak apa-apa. nggak Kalau apa-apa mau pada. menjawab langsung. Iya, ada yang Ini ada yang RA, reversal. Oke. ada lagi. Nggak apa-apa padahal ya dok ya, tadi langsung jawab aja. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Bebas kok. Oke. Iya, waktunya sudah 2 menit dokter. Oke. Oh, kalau gitu kita mulai bahas saja ya. Oke, jadi beberapa sudah menyatakan mengenai hasilnya. Jadi kalau kita lihat ini aksisnya adalah RAD ya. Karena apa? Karena di lead satunya dia negatif. Sudah jelas lah pasti dia bergeser muter ke si aksisnya, penjalanan arus listriknya adalah ke arah kanan. Kemudian di lead 1 dia ada global negatif ya, global negatif semuanya. Gelombang P-nya negatif, gelombang T-nya negatif, QRS kompleksnya negatif. Di lead AVR yang seharusnya negatif dia menjadi positif ya. Gelombang P-nya, gelombang T-nya, gelombang QRS-nya. Umumnya kalau gambaran seperti ini sama seperti yang tadi, LA RA reversal ya. Nah, tapi teman-teman ini ada tambahan data. Teman-teman perhatikan pada lead prekordialnya. Tadi Dr. Rin sudah sampaikan bahwa dalam keadaan yang normal, itu ada yang disebut sebagai progresif gelombang R. Jadi kalau pada lead 1 seperti ini, R-nya kecil. Tapi bergeser lebih ke lateral, R-nya makin lama harusnya makin naik. Sementara gelombang S itu dia akan semakin kecil, regresi. Jadi yang tadinya di V1 gelombang S-nya dalam seperti ini, sampai ke V6 dia akan semakin kecil. Tapi yang kita lihat di sini adalah bahwa tidak ada progresivitas dari gelombang R. Jadi gelombang R-nya tetap aja mungil-mungil nih seperti ini, seperti R tumbuh kecil ya. Sementara di lead V3 sampai V6 ini teman-teman lihat ada low voltage ya. Jadi kalau pada lead prekordial, kapan kita bilang low voltage? Kalau QRS kompleksnya kurang dari 10 mm. Jadi biasanya kurang lebih dari 2 kotak lah ya, karena satu kotak ini kan 5 mili. Jadi kalau seperti ini, dia hanya kurang dari 2 kotak besar, maka kita anggap ini sebagai low voltage. Jadi di lead V4, mungkin V3 juga, V3, V4, V5, V6 ini dia memang low voltage. Jadi kalau ada gambaran seperti reversal, tetapi kemudian pada lead prekordialnya tidak ditemukan progresivitas gelombang R, maka kemungkinan besar dia adalah suatu dextrokardi. Ya. Nah, untuk mengkonfirmasinya, tentu teman-teman harus melakukan pemeriksaan penunjang lain. Jadi sekali lagi, karena EKG ini hanya alat bantu diagnostik, kalau kita menemukan gambaran EKG seperti ini, tentu harus dikonfirmasi dengan alat yang lain. Yang paling mudah apa? Tinggal periksa aja teman-teman secara pemeriksaan fisik
suara jantungnya ada di mana nih? Betul nggak ada di kiri atau di kanan? Kalau di kirinya kosong, nggak kedengaran apa-apa, kemudian teman-teman dengar ternyata ada di kanan, dengan gambaran EKG seperti ini, maka teman-teman yakin bahwa ini dia memang dextrokardi. Ya. Oke. Nah, jadi ternyata memang setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan bahwa apeks jantung itu terdengar paling baik pada sela iga kelima kanan pada garis midclavicular line. Jadi bukan di kiri ternyata suara jantungnya, tetapi terdengarnya ada di sebelah kanan. Nah, kita akan mulai bahas apa sih yang sebetulnya disebut dextrokardi. Kalau dextrokardi biasanya jantung di kanan, iyalah. Tapi teman-teman hati-hati, jangan tertukar dengan dextroposisi. Jadi kalau teman-teman lihat, ini jantung yang normal, gambar A ya. Maka yang disebut dextroposisi itu hanya bergeser. Jadi jantungnya normal ya, tetapi dia terdorong atau bergeser ke kanan. Jadi hanya letaknya saja yang bergeser. Sementara yang disebut dextrokardi, dia terputar kalau saya boleh bilang. Jadi seperti mirror image. Ya. Bisa jadi mirror image yang situs-solitus, artinya posisinya sama seperti jantung yang normal, tetapi dia terputar, terpelintir ke kanan. Tetapi bisa juga yang mirror image dextrokardi yang situs inversus. Teman-teman perhatikan, selain arah apexnya menjadi ke kanan bawah, teman-teman lihat bahwa posisi jantung yang tadinya harusnya di kanan itu akan menjadi ada di sebelah kiri. Jadi atrium kanan, ventrikel kanan itu ada di kiri. Sementara atrium kiri, ventrikel kiri ada di sebelah kanan. Kalau yang tadi dextrokardi situs solitus, artinya posisinya sama seperti yang normal, tetapi dia terputar dengan apexnya juga mengarah ke kanan bawah. Gitu. Nah, biasanya kalau kita menyebut dextrokardi, yang true dextrokardi itu adalah yang gambaran D. Artinya apexnya menjadi berganti arah, yang tadinya biasanya ke kiri bawah menjadi ke kanan bawah. Kemudian posisi jantung, ruang-ruang jantung pun tertukar. Jadi jantung yang harusnya ada di kiri itu akan berada di sisi kanan. Ruang-ruang jantung yang ada di sisi kanan itu akan berada di sisi sebelah kiri. Oke. Nah, gambarannya yang akan kita lihat pertama adalah aksisnya ke kanan, right axis deviation. Kemudian di lead AVR itu gelombang P dan T-nya positif, termasuk juga QRS kompleks. Sementara di lead 1 itu dia akan menjadi negatif, baik gelombang P, gelombang T, maupun QRS kompleksnya. Kemudian pada precordial lead itu tidak ada progresivitas dari gelombang R, dan pada bagian gelombang S itu akan tetap nampak mulai dari lead V1 hingga V6. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bayangkan kalau tadinya EKG-nya gambaran vektor dari perekaman EKG seperti gambar yang kiri atas ini, maka sekarang kita balik, kita tukar. Sehingga AVR seperti normal AVF, AVL seperti normal AVR, kemudian lead satunya reverse, terbalik, lead 2, lead 3 seperti lead 2, lead AVF masih tetap, serta lead 2 seperti lead 3. Jadi biasanya dextrokardi itu mirip seperti kalau memasang lead terbalik antara tangan kanan dan tangan kiri. Tetapi sekali lagi clue-nya adalah tidak adanya progresivitas dari gelombang R pada lead precordial. Tadi teman-teman sudah sebagian besar sudah menjawab dengan benar ya. Oke. Nah, ini saya hanya ingin menyampaikan saja, mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau sekarang jantungnya di kanan, kemudian kita akan melakukan defibrilasi gimana nih? Karena biasanya kan kita tempelkannya di atas, kemudian yang satu lagi di apex ya. Kalau apex kan ada di kiri bawah gitu ya. Tapi kalau sekarang jantungnya ada di dextrokardi, apakah apexnya yang di kanan bawah kita harus merubah juga posisi penempatan
padnya pada saat kita melakukan defibrilasi ya. Ternyata dari berbagai penelitian idealnya ya memang dilakukan perubahan ini. Tapi kan kadang-kadang pasien datang kita nggak tahu jantungnya ada di kanan dan di kiri. Jadi dari berbagai penelitian ternyata memang walaupun idealnya dilakukan perubahan arah, tetapi intinya jangan menunda pemberian defibrilasi. Jadi biarin aja. Kalau kita nggak tahu ya udah lakukan saja seperti standar, pasang dengan apex yang ada di sebelah kiri. Gitu ya. Jadi jangan repot-repot dulu nentukan ini jantungnya ada di kiri di kanan gitu ya, lakukan saja gitu ya. Toh kejadian atau pasien-pasien yang punya dextrokardi itu juga jarang gitu ya. Jadi nggak usah takut, lakukan saja seperti standar biasa. Oke, kita akan lanjut kepada case yang ketiga ya. Oke, ini adalah seorang wanita yang sedang hamil, usia kehamilannya 29 minggu, dia adalah gravida 2, para 1 ya. Artinya kehamilan kedua, sudah melahirkan 1 kali dengan riwayat overweight. Nah, datang dengan keluhan fatigue ya dan nyeri pada sisi sebelah kiri dari pahanya 24 jam setelah dia naik pesawat. Nah, pada saat datang, pemeriksaan fisiknya dia agitasi, hipotensi, tahikardi, hipoksemia, tahipne, ya, tapi tidak ada riwayat atau tidak ada tanda-tanda ke arah DVT, ya, karena ada dia riwayat keluhan nyeri di kaki kiri, kemudian ada riwayat penerbangan, curiga jangan-jangan DVT nih, ternyata dari pemeriksaan awal tidak ditemukan DVT. Gambaran EKG-nya kurang lebih seperti ini. Kira-kira teman-teman apa nih? Ada yang mau coba jawab? Ya, teman-teman, boleh untuk case yang ketiga nih, langsung aja kita kira-kira ada gambaran EKG-nya ada kelainan atau tidak ya. Boleh mungkin teman-teman yang dari tadi kan hanya di chat, mungkin teman-teman ada yang mau langsung jawab, kira-kira kelainannya di sebelah mana juga boleh banget. Nanti tinggal raise hand aja, nanti kita unmute gitu ya. Kita kasih waktu 2 menit mungkin ya dok ya. Ya. Tunggu buat teman-teman di sini, baik yang di Zoom ataupun yang di YouTube, boleh banget jawab pertanyaan dari Dr. Rizky untuk case yang ketiga. Kira-kira ini kelainan EKG-nya apa ya? Ada yang mau mencoba atau masih takut? Masih ragu-ragu mungkin, Dok. Masih ragu-ragu. Nggak usah takut. Itu hal yang lumrah ya. Saya dulu juga mengalami hal yang sama. Takut banget ya kalau itu. Tapi kenapa? Karena takut salah gitu ya. Nggak ada yang suka ngasih support. Udah kamu nggak usah takut-takut gitu ya. Kalau sekarang sih lumayan lah ya. Oke, ini udah lumayan ada beberapa orang. Oke. RBBB, RVH, RBBB. Oke, ada yang jawab emboli paru. LAD, RBBB, RBBB. Oke, abnormal, RBBB di V1. Oke. Ada yang koreksi jawaban katanya, Dok, bukan LAD tapi RAD katanya. Oh, RAD. Oke. Ya, ya, ya. Oke, dikoreksi ya. RBBB di V1, RBBB. Oke. Ya. 1 menit lagi mungkin ya dok ya, kita tunggu Oke, aja. boleh. Teman yang masih mau jawab juga boleh, yang mau langsung jawab juga boleh. Kira-kira ini dok kelainannya di sini, di sini, di sini juga apa-apa. Oke. Ya. Oke, waktunya sudah selesai 2 menit. Oke, ya. Kita akan langsung bahas ya. Oke. Jadi dari yang jawaban ada yang menjawab RBBB, ada yang menjawab emboli paru. Oke. Yang menjawab RBBB tidak salah karena memang kalau kita lihat di lead V1 ini ada gambaran RSR. V1, V2, RSR gitu ya. Aksisnya juga kanan. Oke, ya, sesuai dengan gambaran RBBB. Tapi sekali lagi, teman-teman harus selalu ingat bahwa EKG itu adalah penunjang diagnostik. Ya. Sehingga pada saat teman-teman menginterpretasi, sebaiknya kan teman-teman memang mengetahui kira-kira pasiennya apa sih gitu ya. Oleh karena itu tadi saya sampaikan di depan ya, ada keluhan, ada gambaran segala itu untuk membantu kita mengarahkan
kira-kira kemana sih sebetulnya kelainan pada pasien ini gitu ya. Karena kalau hanya RBBB biasa, biasanya bisa jadi tanpa keluhan gitu ya. Tapi begitu dia ada keluhan, kita harus curiga ada sesuatu yang lebih dari sekedar RBBB. Oke, kita lihat ya. Oke, nah, jadi aksis RAD, oke, udah benar tadi teman-teman. Kemudian RBBB benar, oke. Yang lain, nah ada gambaran S di lead 1, Q di lead 3, dan T di lead 3. Jadi S yang dalam di lead 1, ya. Kemudian ada Q di lead 3, dan ada T di lead 3. Ya, T yang terbalik. Kemudian ada T-wave inversion, gelombang T yang terbalik di lead V1, V2, V3, V4. Kalau murni RBBB, biasanya dia T inversinya hanya mengikuti pada lead-lead yang ada RSR-nya. Jadi biasanya RSR ada di lead V1, V2, maka T inversinya pun di lead V1, V2 saja. Tetapi teman-teman lihat di sini dia sampai V3, kemudian V4, di mana gambarannya bukan lagi gambaran RSR. Selain itu ada juga T-wave inversion di lead 3. Kalau normal biasanya kan nggak ada. Gelombang T di lead 3 dia harus positif. Ya. Oke, yang lain ada persisten S di lead V6. Gitu. Kalau teman-teman ingat, yang normal gelombang S harus regresi. Di V1 dalam, makin ke lateral, dia akan semakin mengecil. Tapi yang teman-teman lihat justru kebalikannya. Di sini malah dia semakin dominan. Jadi ada persisten S di lead V6. Gambaran ini terutama adanya S1, Q3, T3 yang disebut sebagai tanda yang khas, itu biasanya mengarah kepada suatu emboli paru. Jadi tadi ada yang sudah menjawab dengan benar, ya saya kasih jempol buat yang sudah menjawab dengan benar, gitu ya. Jadi ini adalah suatu emboli paru. Nah, jadi saya akan bahas saja langsung. Sebetulnya gambaran EKG untuk emboli paru tidak spesifik maupun tidak sensitif. Hanya ada sekitar bahkan 18% di antaranya punya gambaran EKG yang normal, ya. Kemudian perlu data pendukung yang lain, gambaran radiologi maupun gambaran penunjang yang lain, ya, mungkin echo, bahkan pemeriksaan diagnostik yang lain. Kemudian dia juga bisa mengalami perubahan, tapi dia tidak spesifik karena bisa juga terjadi pada kondisi lain seperti pada akut hipertensi pulmonal, hipoksia, karena kelainan-kelainan di pembuluh pulmonar. Nah, ini adalah gambaran sangat bervariasi sekali gambaran EKG pada emboli paru. Jadi teman-teman mungkin akan sangat punya kans yang berbeda-beda. Pasien satu mungkin memberikan gambaran yang berbeda dengan pasien yang lain walaupun diagnosisnya sama-sama emboli paru. Yang paling sering justru hanya sinus tahikardi saja, karena hampir setengahnya adalah sinus tahikardi. Tetapi sementara yang lain, kalau teman-teman lihat, itu persentasenya sangat kecil. Termasuk juga yang tadi saya sampaikan, ya, yang pola S1, Q3, T3, atau kita sebut sebagai McGinn dan White sign, itu juga hanya ditemukan pada sekitar 20 pasien. Nah, tapi kalau teman-teman lihat yang di bawah, ya, gambaran T inversi yang simultan di lead 2, 3 APF, dan di lead V1-P4, seperti yang saya tunjukkan tadi, itu merupakan gambaran yang lebih spesifik. Gitu. Bahkan spesifisitasnya bisa mencapai 99%. Jadi mungkin kalau ditanya, apa nih pearl-nya? Ini yang saya beri tanda merah ini. Ya, oke. Nah, mungkin kita langsung saja karena waktunya sudah lewat sedikit ya. Mungkin karena sudah lewat, saya nggak akan lempar, tapi saya akan jelaskan saja ya. Jadi case yang keempat adalah seorang laki-laki 58 tahun dengan riwayat penyakit jantung koroner dengan ada episode sinkop, pingsan di rumahnya.
kemudian dia bangun secara spontan, tetapi sangat lemah dan ada juga sesak. Pada saat datang ke rumah sakit, dia berkeringat banyak, dia sesak, tapi tidak ditemukan defisit neurologis. Ya, heart rate-nya reguler, tahikardi, blood pressure-nya normal, kemudian sesak dengan 32 kali per menit, saturasi oksigennya tetap normal. Pada saat dilakukan pemeriksaan EKG, tampak gambaran seperti ini. Ya, yang ditemukan adalah hanya sinus ritem dengan tanpa ada perubahan ST segmen yang berarti, tidak ditemukan ST segmen elevasi. 2 jam kemudian, ternyata terdapat perubahan gambaran EKG. Sinus tahikardinya masih, tetapi kemudian kita lihat itu ada gambaran ST segmen elevasi di lead 3 dan AVF, serta di precordial lead di lead V1, V2, V3, V4. Nah, apa nih kira-kira? Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan, ini juga ternyata gambaran untuk emboli paru. Jadi seperti sekali lagi saya sampaikan tadi, emboli paru punya gambaran EKG yang sangat bervariasi. Kalau ketemu gambaran McGinn dan White sign seperti tadi, ya beruntunglah. Tapi kalau ketemunya yang seperti ini sangat mungkin kita terkecoh karena kita menduga dia sebagai ST elevasi suatu sindrom koroner akut. Sehingga pasiennya bisa saja jadinya dikelolanya sebagai pasien serangan jantung. Ya. Nah, jadi untuk membedakannya, ini ada beberapa clue yang biasanya kita jadikan pegangan untuk membedakan antara emboli paru dengan sindrom koroner akut atau serangan jantung. Ya. Jadi kalau ada alat bantu lain, oke. Tapi kalau tidak ada, apa nih yang clue-cluenya yang bisa kita pakai? Nah, jadi kalau kita temukan gambaran gelombang T yang negatif di lead 3 dan V1, itu hampir tidak pernah ditemukan pada pasien-pasien ACS. Jadi ini cukup spesifik untuk pasien-pasien dengan gambaran emboli paru. Kemudian, nah, kalau makin banyak lead-nya dengan T-wave inversion, artinya prognosis pasiennya makin buruk, ya, seperti ini. Kemudian kalau ada gambaran T-wave inversion, gambaran iskemi pada pasien-pasien emboli paru, itu juga biasanya menunjukkan outcome yang lebih buruk. Ya, beberapa biasanya menggunakan kriteria dengan menyebut sebagai RV strain pattern ataupun RV injury pattern, ya seperti ini. Tapi intinya sama, ini juga menunjukkan T-wave inversion maupun ST elevasi dan ST depresi. Jadi kalau saya boleh simpulkan, untuk emboli paru, gambaran EKG-nya bisa normal dan tidak spesifik. Yang paling banyak adalah sinus tahikardi, ada perubahan aksis ke kanan dengan gambaran RV strain pattern, ada S1Q3T3, P pulmonal, RBBB dengan T-wave inversion, bisa juga ada gangguan irama, baik atrial maupun ventricular arrhythmia, dan seperti ada gambaran iskemi, baik ST elevation maupun ST depression, terutama ST elevasi di AVR dengan gambaran diffuse ST depresi. Nah, jadi sekali lagi ECG kurang sensitif walaupun beberapa menunjukkan dia cukup spesifik. Biasanya dia juga bisa digunakan sebagai prognosis, ya. Kemudian kalau ada gambaran T-wave inversion di dinding anterior atau inferior, harus curiga emboli paru atau hipertensi pulmonar akut sampai dibuktikan lain. Ya, semakin banyak gambaran T-wave inversion, baik dari jumlah lead yang terlibat maupun amplitudonya, itu akan meningkatkan mortalitas serta komplikasi dari pasien. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan masih cukup waktu untuk berdiskusi. Saya kembalikan kepada moderator.